Assalamualaikum sob. Oke, jadi kemarin ya kejadian unik ya, tanggal 2 November 3 November itu sudah analog switch off atau siaran analognya mati gitu ya. Tapi ternyata malah ada yang terbalik ya. Jadi MNC RCTI GTV iNews yang saya sebut di sini adalah MNC Group itu malah terbalik. Jadi digitalnya switch off. Jadi siaran digital yang selama ini sudah ada di saat ASO berjalan malah mati siaran digitalnya. Dan yang on malah siaran analognya, kan lucu ya. Jadi digitalnya mati tapi siaran analognya on gitu ya. Makanya kemarin saya juga instalasi beberapa lokasi, kok nggak dapat siaran MNC grupnya gitu ya. Akhirnya saya cari-cari info, ya ada info kalau mereka pindah frekuensi. Akhirnya ya udah saya infokan ke pelanggan yang saya instalasi kalau nantinya MNC Group akan ada gitu. Sekarang ibaratnya lagi maintenance lah kalau bahasa teknisi gitu ya. Terus saya penasaran sebenarnya apa yang terjadi sih di MNC Group, kenapa malah siaran digitalnya hilang terus analognya malah on gitu. Oke, jadi ternyata saya dapat juga nih infonya ini dari Kompas TV ya. Jadi di sini yang saya baca ya, ini saya ringkas aja, terjadi gesekan ya antara Pak Haritanu Sudibyo dengan Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Jadi gesekan nih. Oke, jadi pemilik MNC Group ini melayangkan surat terbuka kepada pemerintah. Ia memprotes terkait pemadaman siaran TV analog yang menyebut ada ancaman dari Menko Polhukam Mahfud MD. Wow, berani ya. Dimana yang lain ikut gitu ya, yang ini malah ada gesekan gitu ya, malah berani gimana gitu, bahasanya gak enak sih ya. Oke, jadi Pak HT ini mengatakan pihaknya belum menerima surat tertulis terkait dengan pencabutan izin siaran analog di wilayah Jabodetabek untuk mendukung program ASO analog switch off, sehingga menurutnya secara hukum tidak ada kewajiban MNC Group untuk melaksanakan analog switch off. Jadi ternyata itu alasannya, karena nggak ada surat yang dilayangkan ke MNC Group untuk pencabutan izin siaran TV analognya, makanya terus di-onin tuh. Cuman yang aneh tetap aja kenapa digitalnya mati ya, itu yang aneh buat saya. Jadi Pak HT ini menyatakan tindakan mematikan siaran dengan sistem analog ini sangat merugikan masyarakat Jabodetabek khususnya ya. Ini Pak HT memperkirakan 60% masyarakat di Jabodetabek tidak bisa lagi menikmati tayangan televisi secara analog di wilayah Jabodetabek. Jadi kalau untuk Jabodetabek saya rasa lebih banyak yang streaming ya, yang streaming karena internet kan sudah mudah ya di Jabodetabek. Terus kemudian untuk TV-TV-nya juga saya lihat gede-gede ya. Bahkan bukan zamannya 30 inch, rata-rata tuh udah di atas 40 inch kalau saya instalasi. Dan itu rata-rata udah Android dan pastinya sudah digital. Kemungkinan TV-TV yang jadul aja yang masih tabung. Terus TV-TV yang LED tapi keluaran lama ya, itu rata-rata memang kalangan rakyat yang bawah menengah lah ya. Itu yang lebih banyak seperti itu. Saya lanjutkan ya. Kecuali dengan membeli set-top box atau mengganti televisi digital atau berlangganan parabola. Ya memang satu-satunya cara ya itu ya. Kalau misalkan TV-nya masih jadul, TV tabung misalkan, ya harus beli STB digital atau ganti TV digital atau berlangganan TV parabola. Tapi yang lebih murah ya tetap STB digital ya. Apalagi udah banyak bantuan STB gratis dan ada posko STB gratis juga ya. Lanjut lagi, tetapi sekali lagi karena adanya permintaan dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Bapak Mahfud MD, maka kami akan tunduk dan taat. Itu kenapa saat video ini tayang sih sudah mati siarannya ya. Jadi ada MNC Group dan Viva sebenarnya ya. Viva itu adalah ANTV dan TV One. Terus ada satu TV lagi, saya lupa namanya apa ya. Terus kemudian menurut Pak HT sebenarnya yang terjadi saat ini itu ada pertentangan atau dualisme dalam pelaksanaannya. Jadi yang pertama adalah analog switch off dilakukan hanya di wilayah Jabodetabek dan tidak dilakukan secara serentak nasional, membuktikan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut benar adanya dan diakui secara implisit pemberlakuannya oleh Kominfo. Terus yang kedua, jika dianggap ini adalah pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, maka seharusnya wilayah di luar Jabodetabek juga harus diberlakukan analog switch off. Dengan demikian artinya keputusan analog switch off terbatas di wilayah Jabodetabek, bukan perintah undang-undang tetapi adalah keputusan dari Kominfo semata. Oke, jadi ya benar juga sih, Undang-Undang Cipta Kerja kan analog switch off ya paling telat 2 November ini, dan itu harusnya serentak ya seluruh wilayah Indonesia. Tapi yang terjadi sekarang adalah wilayah Jabodetabek aja. Jadi bagi sobat di sini yang di luar Jabodetabek, apakah sudah terjadi analog switch off? Apakah analognya masih menyala? Silahkan absen di bawah komentar ya. Jadi Pak HT pun akan mengajukan gugatan perdata terhadap pemerintah atas kebijakan tersebut. Pemerintah aja digugat ya, berarti kuat banget ya memang ya.
Oke, jadi mungkin ya itu ya. Jadi saya nggak penasaran kenapa kemarin malah terbalik, digitalnya mati, terus unlocknya tetap on. Kalau saya berpikir ya pasti ada keuntungan ya di saat semua unlock mati, terus ternyata MNC Group on ya. Orang-orang yang masih nonton TV dengan siaran unlock ya otomatis ya nontonnya MNC Group doang gitu ya. Jadi ratingnya otomatis naik tinggi banget gitu. Itu sih cuma hayalan saya aja ya. Oh ya, bagi sobat yang lagi nyari siaran MNC Group digital yang kemarin hilang ya, itu videonya saya buatkan di YouTube Satelit Prabowo Depok. Langsung kunjungi YouTube-nya aja ya. Oke, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.